Shalom. First of the day pada hari ini terambil dari kitab Imamat pada pasal 1. Saya akan baca pada ayat 3 dan 4. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi ini berbicara tentang aturan hukum Taurat tentang korban. Kalau ada orang yang berdosa, yang mau menerima berkat dari Tuhan, dia datang kepada imam membawa korban yang tidak bercacat celah. Dengan dia membawa korban yang tidak bercacat celah, maka orang itu diperkenan oleh Tuhan untuk menerima pendamaian. Nah, bagaimana ia menerima pendamaian? Ada yang kedua. Yang kedua adalah orang yang berdosa ini harus menumpangkan tangan di kepala korban yang tidak bercacat celah itu. Dan ketika ia menumpangkan tangan, di Imamat 16 dikatakan bahwa dia harus mengakui. Siapa yang harus mengakui? Imam. Yang mengakui dosa orang berdosa itu menjadi dosanya korban. Dan semua salah, pelanggaran, dan dosa orang itu diakui menjadi dosanya korban. Korban mana? Korban yang tidak bercacat celah. Ketika korban yang tidak bercacat celah telah menerima pengakuan dosa dari orang yang berdosa, yang mengakui dosanya menjadi dosanya korban, maka korban itu, binatang itu, domba yang tidak bercacat celah itu, diperkenan menjadi korban pendamaian. Jadi, ketika orang berdosa membawa korban yang tidak bercacat celah, orangnya diperkenan untuk menerima pendamaian. Ketika korban yang tidak bercacat celah menanggung segala dosa dan pelanggaran orang yang berdosa, korban itu diperkenan menjadi korban pendamaian. Itu adalah gambaran Kristus. Supaya kita memahami, Bapa berdamai dengan kita. Bukan karena kita membawa perbuatan-perbuatan baik kepada Bapa, tapi karena kita membawa iman kita, bahwa kita percaya bahwa Yesuslah korban pendamaian yang sesungguhnya. Dialah yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang telah mengakui dosa kita menjadi dosanya. Dan di dalam kebenarannya Bapa ini, kita menerima anugerah kebenaran dari Bapa, bahwa segala dosa kita telah diampuni. Kerinduan kita adalah kita benar-benar menerima semua yang Bapa berikan bagi kita. Itu sebabnya dengan cara ini Bapa memberikan anugerahnya kepada kita, supaya kita mengerti mengapa Yesus membawa kabar baik, kabar sukacita. Karena kehendak Bapa, orang-orang yang datang kepada Bapa adalah orang-orang yang diubahkan karena percaya. Bukan orang-orang yang datang kepada Bapa karena takut neraka, takut dihukum, atau takut kepada pelanggarannya. Tapi orang-orang yang datang kepada Bapa menerima keselamatan adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi, yang telah menerima pendamaian dan penebusan oleh Yesus Kristus. Diberkatilah kita yang percaya bahwa hanya karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Dan di dalam keselamatan oleh Roh Kudus, hidup kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Ketekunan, kerajinan, kesungguhan, semuanya akan lahir dari dalam keselamatan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.